Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 703 Memalukan. Ning Laoxian adalah penduduk asli Guangzhou. Selain anggur yang enak, sup ular adalah kesukaannya. Namun, di hutan yang gelap ini, racunnya sangat mengerikan sehingga bahkan mereka yang berada di alam Qi tidak dapat menahannya. Setiap kali Ning Laoxian ingin menyerang ular berbisa di sini, dia dihentikan oleh orang lain. Meskipun Ning Laoxian berdebat dan bersikeras bahwa dia tidak akan diracuni, yang lain menolak untuk setuju. Memikirkan ular yang baru saja lewat, Ning Laoxian ingin menelan ludahnya. Di atap villa Tianlong, Chu Chen menahan tawanya. Ular sangat lezat. Ning Abadi biasanya sangat serius di depannya. Tampak seperti seorang abadi tua. Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk membayangkan bahwa ketika dia melihat Ning Abadi, jika dia tiba-tiba mengatakan di depannya bahwa ular sangat lezat, apakah Ning Abadi akan sangat malu sehingga dia akan menggali gunung 5 jari dengan jari kakinya? Liu Ruyan melirik Chu Chen. Inilah yang ingin didengar Chu Chen. Pada saat ini, guru lain keluar dari cangkang keong kecil dan menanyakan sebuah pertanyaan pencarian jati diri kepada Ning Laoxian. Ning Laoxian, jika ada sebotol anggur sekarang. Kalau begitu, saya saja yang melakukannya. Dengarkan aku. Bagaimana jika anggur itu tak sengaja tercampur dengan urin? Ning Laoxian, setelah terdiam sejenak, dia menggertakkan giginya dan berkata, minum. Yah, kalau ada semangkuk sup ular dengan setumpuk. Enyah, Chu Chen tertawa sambil memegang perutnya. Sungguh mengejutkan bahwa para master yang biasanya serius ini memiliki sisi ini. Terdengar pula tawa dari keong kecil itu. Kalau dipikir-pikir, Li Huakue berkata sambil tersenyum, dulu waktu aku melatih Chen Chen untuk mengenali tanaman obat, aku juga memikirkan sebuah trik. Aku sengaja merendam tanaman obat dalam air seni dan menutup matanya untuk mengenali tanaman obat lewat baunya. Anak itu benar-benar jenius. Meski begitu, dia bisa mengenali berbagai tanaman obat. Di atap villa Tianlong, Liu Ruyan diam-diam melirik Chu Chen. Wajah Chu Chen menjadi gelap. Tindakan tuannya ini terlalu kejam. Saat ke-9 guru itu sedang berbicara, topik pembicaraan tiba-tiba beralih kepadanya. Kali ini, Suster Liu mendengarkan dengan penuh minat. Ngomong-ngomong, sebelum kita berangkat, Jiuk Xuanmen menyegel gunung itu. Kalau Tian Waitian benar-benar menyerbu seluruh dunia prajurit, aku tidak tahu berapa banyak kekuatan yang bisa dipertahankan Jiuk Xuanmen dan menunggu Chen Chen tumbuh. Dengan bakat Chen Chen, jika dia tidak melewatkan 5 tahun pelatihan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam Qi sekarang. Pendeta Tian Xiao menggelengkan kepalanya. 5 tahun ditekan oleh jimat penenang jiwa sama saja dengan menghentikan proses kultivasinya yang cepat. Dia harus mengambil langkah-langkah pasti untuk menempa jiwanya, yang akan sangat bermanfaat baginya di masa depan. Bakat Chen Chen sangat mengagumkan, dan dia juga orang mesum dalam segala hal. Dulu, saat dia masih mengenakan celana terbuka, saya mengajarinya cara membuat jimat pembersih air. Tetapi dia malah menggunakan air seninya sendiri untuk membuatnya dan sangat senang melakukannya. Beberapa guru tertawa.
Chen Chen kecil adalah pil kebahagiaan kami. Aku ingat bahwa Ning Abadi sering menghukum Chen Chen dengan berlari telanjang di sepanjang gerbang gunung. Adegan itu masih segar dalam ingatanku. Ngomong-ngomong, Chen Chen melakukan banyak hal memalukan saat dia masih kecil. Apakah kamu masih mengingatnya? Misalnya, sudut mulut Chu Chen terus berkedut. Dia berharap bisa membawa pergi keong kecil itu. 9 guru itu menceritakan kepadanya beberapa hal memalukan yang terjadi di masa kecilnya satu persatu. Wajah cantik Liu Ruyan sedikit berkedut. Jika kau ingin tertawa, tertawalah saja, kata Chu Chen lembut. Awalnya dia sangat bersemangat untuk menarik Liu Ruyan, berharap untuk mendengar beberapa kejadian rahasia tentang 9 tuan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa 9 tuan akan menyebutkannya saat ini dan mulai mengenang masa lalu. Banyak hal memalukan yang bahkan Chu Chen sendiri tidak tahu, diceritakan satu persatu. Chu Chen merasa jari kakinya bisa segera menggali lubang yang dalam di atap. Liu Ruyan tertawa tanpa mempedulikan citranya, wajahnya gemetar karena tawa. Pada saat ini, Chu Chen merasa bahwa cara Suster Liu memandangnya telah berubah. Atau, jangan dengarkan saja, Chu Chen terbatuk, kurasa aku tidak akan mendapat apapun malam ini. Aku telah memperoleh banyak hal. Liu Ruyan menatap Chu Chen sambil tersenyum. Pada saat ini, suara Ning Laoxian terdengar lagi dari keong kecil itu. Ngomong-ngomong, Chen Chen adalah anak yang benar-benar tidak memiliki kekurangan. Bahkan penis kecilnya berbeda dari orang biasa. Chu Chen tercengang, senyum di wajah Liu Ruyan juga membeku. Pembicaraan para guru itu tampaknya berwarna, dan itu tentang Chu Chen. Setelah beberapa saat, wajah Liu Ruyan memerah dan dia melirik Chu Chen. Aku akan melihat-lihat dulu, nanti aku akan kembali lagi. Tubuh Liu Ruyan terbang menjauh. Hati Chu Chen yang cemas tiba-tiba menjadi tenang. Kalau saja dia mendengarkan pembicaraan para master itu, tidak akan terasa canggung sama sekali. Pada saat ini, suara Yang Mulia Tian Xiao terdengar lagi. Adik Yun, bagaimana? Bisakah kamu menghancurkan formasi pada keong kecil itu? Nangong Jun memegang keong kecil itu di tangannya dan berkata, aku baru saja mencoba menyusup ke salah satu formasi, dan aku merasa bahwa ujung keong kecil itu sepertinya ada hubungannya denganku. Mata Chu Chen berbinar dan dia segera duduk. Suster Yun tidak mengecewakannya. Chu Chen segera menenangkan pikirannya, duduk bersila, dan tidak lagi peduli untuk mendengarkan gosip. Auranya meresap ke dalam keong kecil itu. Ada hubungan antara formasi 2 keong kecil tersebut. Di sisi lain, Nangong Jun juga duduk bersila. Saya akan melanjutkan penelitian saya. Yang lainnya pun terdiam, sekitar setengah jam. Nangong Jun tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Ada apa? Ning Laoxian bertanya dengan tidak sabar. Fluktuasi aura yang sangat familiar. Nangong Jun bergumam, sepertinya, Chen Chen. Begitu kata-kata itu terucap, yang lain terkejut. Keong kecil dari Pulau Zanlong jatuh ke tangan Chu Chen. Mustahil. Chu Chen berada di kota Chan dan tidak memiliki persimpangan sama sekali dengan Pulau Zanlong. Seharusnya tidak begitu.
Yang Mulia Tian Xiao menggelengkan kepalanya. Itu napas Chen Chen. Tapi, kapan napas Chen Chen menjadi begitu kuat? Nangong Jun juga sedikit bingung. Dia mencoba yang terbaik untuk menembus dan berkomunikasi dengan napas itu. Di atap Tianlong Manor, Chu Chen memejamkan mata dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia juga merasa bahwa dia akan segera terhubung dengan Sister Jun. Kakak Yun, panggil Chu Chen tanpa sadar. Bisakah kau mendengar suaraku? Kakak Yun, Chu Chen mendengar suara Nangong Jun dari keong kecil dan sangat gembira. Saudari Yun tahu bahwa keong kecil itu mungkin ada di tangannya. Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak beberapa kali berturut-turut. Kakak Yun, Nangong Jun mendengar suara terakhir. Nangong Jun langsung berdiri. Itu benar-benar suara Chen Chen. Pada saat itu, hal itu langsung menarik perhatian banyak orang di sekitar. Bab 704, terlalu ceroboh. Para prajurit dari 3 sekte lainnya juga mendengar suara Nangong Jun. Tetapi di hutan yang gelap ini, penglihatan mereka agak terhalang, dan Nangong Jun berdiri di belakang. Jadi mereka hanya melihat Ning Laoxian dan yang lainnya. Apa yang terjadi di sekte Jiuxuan? Mereka sangat gelisah. Seorang prajurit alam Qi dari Pulau Zanlong berbicara sambil mengerutkan kening. Tiba-tiba, ekspresi orang di sebelahnya sedikit berubah. Mungkinkah mereka telah memecahkan formasi di dalam keong kecil itu dan mengetahui rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya? Tidak mungkin. Zhan Dongsan menggelengkan kepalanya. Sekte Jiuxuan baru memiliki keong kecil itu kurang dari 1 jam. Formasi di dalamnya tidak mudah ditembus. Yang lainnya pun mengangguk. Zhan Dongsan merendahkan suaranya dan berkata, keong kecil itu akan berada di tangan kita besok malam. Semuanya, bersiaplah. Kita semakin dekat ke pusat area terlarang. Besok malam adalah kesempatan terakhir kita untuk menyingkirkan ketiga sekte itu. Kali ini, kita tidak boleh membiarkan sekte Jiuxuan merusak rencana kita lagi. HMPH, sekte Jiuxuan, saat aku keluar, aku pasti akan memanggil para murid di pulau ini untuk menganggap para murid sekte Jiuxuan sebagai musuh seumur hidupku. Terutama Nangong Jun, wanita ini sangat menyebalkan. Gerbang Jiuxuan, beberapa orang memandang Nangong Jun. Yun Meier, ada apa denganmu? Mereka semua tidak percaya bahwa suara Chu Chen dapat terdengar dari dalam keong kecil itu. Ini tidak dapat dipercaya. Aku benar-benar mendengar Chen Chen memanggilku. Nangong Jun memegang keong kecil itu, gembira dan bahagia. Keong kecil lainnya sebenarnya ada di tangan Chen Chen. Chen Chen kecil benar-benar memberiku kejutan besar. Apakah kamu bercanda? Li Huakue bertanya dengan hati-hati. Kalian semua akan tahu jika kalian semua datang dan mendengarkan. Nangong Jun berkata. Aku baru saja mengatakan ada fluktuasi aura yang familiar. Nangong Jun tiba-tiba terdiam. Matanya menampakkan ketidakpercayaan. Chen Chen telah berhasil menembus alam aura. Baru beberapa saat mereka berdua berpisah. Dan di dunia persilatan saat ini, hanya ada sedikit orang yang memiliki alam Qi. Hal ini mengejutkan Nangong Jun. Pendeta Tian Xiao menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Kakak Yun, kamu sangat merindukan Chen Chen, kata Ning Abadi.
Dia masih meneleponku sekarang. Nangong Jun mengulurkan keong kecil itu. Masukkan napasmu ke dalam keong kecil itu, dan kau akan dapat mendengar suara Chen. Li Huakue adalah orang pertama yang mencobanya, dan murid-muridnya terkejut, itu benar. Lalu apakah dia bisa mendengar suara kita? Ning Laoxian bertanya dengan tergesa-gesa. Dia juga mendengar suara Cuchen. Ning Laoxian berteriak beberapa kali berturut-turut. Namun, di sisi lain keong kecil itu, Cuchen tidak menanggapi dan masih memanggil Nangong Jun. 9 guru itu saling berpandangan. Mungkinkah mereka hanya dapat mendengar suara Cuchen, tetapi Cuchen tidak dapat mendengar suara mereka. Atap Tianlong Zuang. Liu Ruyan kembali karena teriakan keras Cuchen. Akar telinganya sedikit merah. Diskusi para master tentang Cuchen dengan lelucon kotor terus melayang di benaknya seperti mantra pangkat. Sepertinya aku baru saja menghubungi Suster Jun. Cuchen berbicara kepada Liu Ruyan dengan penuh semangat. Liu Ruyan langsung terkejut. Benarkah dia tahu bahwa tujuan terbesar Cuchen pergi ke laut adalah untuk menyelamatkan 9 tuannya? Benarkah? Cuchen berkata dengan keras. Aku baru saja mendengar Suster Yun berkata bahwa dia tahu aku memiliki keong kecil itu. Di dalam hutan, 9 master saling memandang satu sama lain. Chen bisa mendengar suara kita sepanjang waktu. Lalu, apakah dia mendengar apa yang baru saja kita katakan? Ini, semua orang memeriksa diri mereka sendiri pada saat pertama dan berpikir apakah mereka telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak mereka katakan. Tetapi mengapa dia tidak bisa mendengar kita bicara sekarang? Li Huakue bertanya-tanya. Ning Laoxian juga tidak berdaya. Mungkinkah kedua keong kecil ini hanya bisa berkomunikasi satu arah? Sekarang kita bisa mendengar suara Chen, tetapi dia tidak bisa mendengar suara kita. Mengapa suara wanita di sebelah Chen terdengar agak aneh? Siapa dia? Nangong Jun mengerutkan kening. Di atap Tianlong Manor, Cuchen juga menyadari ada sesuatu yang salah dan mengerutkan kening. Mengapa saya tidak bisa mendengar suara para master? Mendengar ini, aura Liu Ruyan juga tertutupi. Keong kecil itu kembali ke ketenangannya sebelumnya. Mungkinkah dalam proses persepsi bersama kalian memicu suatu formasi tertentu di dalam tebak Liu Ruyan? Cuchen duduk bersila dan mencoba beberapa saat, tetapi dia tidak bisa lagi mendengar suara keong kecil itu. Semuanya sia-sia. Cuchen menghela napas. Tadi aku bisa mendengar suara para master, tapi sekarang bahkan para master tidak bisa mendengar suara mereka. Melihat keong kecil di tangannya, Cuchen tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Setidaknya ada terobosan sekarang, kan? Liu Ruyan berkata. Mungkin tuanmu juga sedang bekerja keras sekarang, dan kalian berdua akan segera bisa berhubungan lagi. Cuchen mengangguk, sedikit rileks, berbaring, menatap langit di atas, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Kakak Liu, jangan dengarkan para guru yang membicarakan hal-hal memalukanku tadi. Ketika aku masih kecil, mereka sangat ketat padaku ketika aku berlatih bela diri, dan aku diam-diam banyak membalas dendam. Di sisi lain keong kecil itu,
9 guru menajamkan telinga mereka pada saat yang sama. Liu Ruyan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu masih bisa membalas dendam? Tentu saja, Chu Chen tertawa. Ada seorang guru yang suka minum. Ketika aku berusia 5 tahun, aku menuangkan banyak air pencuci kaki ke dalam anggurnya. Wajah Ning Laoxian menjadi gelap, merasa sedikit mual. Suara Chu Chen terus terdengar dari keong kecil itu. Tangan beberapa master gemetar secara bergantian. Bajingan ini, semakin tinggi kebajikan, semakin tinggi pula setannya. Kupikir aku sudah memakan Chu Chen sampai mati. Tetapi ternyata, makhluk kecil ini juga bukan orang yang mudah untuk dihadapi. 9 Master Vena mendalam saling berpandangan. Pada saat yang sama, suatu konsensus tercapai. Ketika kamu keluar, tangkap orang ini dan hajar dia habis-habisan. Chu Chen sedang berbaring di atap Tianlong Manor. Demi menjaga mukanya, dia mengatakan setengah kebenaran dan setengah kebohongan. Beberapa di antaranya sengaja dibesar-besarkan. Dia tidak peduli apakah Sister Liu mempercayainya atau tidak. Dia terus berbicara. Setelah berbicara seperti ini selama lebih dari 10 menit, Chu Chen berhenti sejenak dengan ekspresi penuh keinginan yang tidak terpuaskan. Tentu saja, di antara 9 tuan, yang paling mencintaiku adalah Suster Yun. Aku telah berperilaku sangat baik di hadapannya sejak aku masih kecil. Adapun 8 lainnya. Hehehe. Tawa Chu Chen membuat Ning Laoxian dan yang lainnya semakin menggertakkan gigi. Liu Ruyan menatap Chu Chen yang sombong dan tiba-tiba berkata, "Saya ingat bahwa keong kecil itu adalah alat komunikasi satu arah." Chu Chen belum bereaksi. Ada apa? Keduanya saling memandang. Liu Ruyan berkata ragu-ragu, "Menurutmu, apakah mungkin sisi lain keong kecil itu dapat mendengar percakapan kita? Tetapi kita tidak dapat mendengar suara mereka." Senyum di wajah Chu Chen membeku. Terlalu ceroboh, bersambung.